Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wallahu azizun hakim. Betul ya? Halaman 62. Berapa baris itu? 14 baris dari atas. Walahunna, dan bagi perempuan yakni istri, alaihinna, kewajiban atas mereka suami, minal huquqi, daripada hak-hak, mislul ladzi lahum alaihinna minal huquqi bil ma'rufi syar'an, yaitu seperti yang hak bagi mereka suami, alaihinna, kewajiban atas mereka istri daripada hak-hak suami, bil ma'rufi, dengan cara yang baik, syar'an, pada agama, fi husnil mu'asyarati, pada bagus pergaulan, walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu alaihinna, di atas mereka istri, darajatun, yaitu satu tingkatan ke atas, ay fadilatun fil haqqi, yakni kelebihan pada hak, li'anna huquqahum alaihinna fi anfusihinna, karena bahwa hak suami, kewajiban atas istri, yaitu pada dirinya si istri, wa huquqahunna alaihim fil mahri wan nafaqati, dan hak-hak istri, kewajiban atas suami, yaitu pada mahar mas kawin, wan nafaqati, dan memberi nafkah. Wallahu azizun, adapun Allah yaitu maha perkasa, yaqdiru adal intiqami, yakni kuasa oleh Allah, adal intiqami, atas menyiksa, mimman yukhalifu ahkamahu, kepada orang yang membangkang, menyalahi akan hukum-hukum Allah. Hakimun, lagi maha bijaksana, fima hakama, pada apa yang Allah telah menghukumi, bainaz zawjaini, antara suami istri. At-talaqu marratan, wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita pagi ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 233. 228. Mau menutup pembahasan ayat 228 daripada surat Al-Baqarah, berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri.
Bila pertemuan yang lalu di awal ayat berbicara tentang peraturan iddah bagi orang yang ditalak oleh suaminya, maka sekarang di penutup ayat berbicara hak-hak dan kewajiban suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan orang berumah tangga itu tidak akan sempurna, tidak akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Rumah yang dibangun tidak akan menjadi baiti jannati bila masing-masing daripada suami maupun istri memperhatikan, menjaga hak-hak pasangannya. Islam di samping orang itu diberikan beban kewajiban, tentu keadilan Islam, orang itu diberikan hak oleh Islam. Jadi sehingga ada take and give, ada kewajiban kita sebagai suami kepada istri. Di samping itu ada hak kita dari istri. Begitu juga istri, ada kewajiban istri kepada suami yang dia harus tunaikan. Di samping itu ada hak dia. Maka berumah tangga yang baik jangan banyak mikirin hak, tapi harus banyak memikirkan kewajiban. Sebab kewajiban ini ada surga dan neraka kita. Bila kita jalankan kewajiban, di sana ada surga kita. Bila di sana kita menyalahi kewajiban, di sana ada neraka kita. Maka rumah tangga yang dibangun bisa menjadi baiti jannati, rumah tanggaku surgaku, bisa menjadi baiti nari, rumah tanggaku adalah neraka duniaku. Yang ada cekcok, gitu mulu tuh rumah tangganya. Bininya ngomel mulu. Ada nggak yang bininya ngomel-ngomelnya? Nggak ada, alhamdulillah. Baik-baik begitu. Ini Quran bilang walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri itu mempunyai hak seperti suami mempunyai hak juga. Maknanya istri itu ada kewajiban yang dia harus tunaikan kepada suami, seperti suami juga ada kewajiban yang harus ditunaikan untuk istrinya. Bukan kesamaan, seperti itu bukan sama. Kalau disebut seperti itu tidak sama. Begitu, tidak sama. Namanya juga seperti, artinya kesamaannya pada mana?
kesamaannya pada jenis hak dan kewajiban, bukan pada unsur hak dan kewajiban. Artinya sama-sama punya tanggung jawab, walaupun tanggung jawab ini unsurnya berbeda. Enggak sama, enggak sama. Karena itu agama kita ini, Islam, yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan peraturan kehidupan negara yang mikro, rumah tangga, masing-masing ada kewajiban, baik itu suami maupun itu istri. Maka suami kudu menunaikan hak-hak istri, sebagaimana istri wajib patuh kepada suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga bercerita Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal disuruh oleh Nabi untuk perang karena Muslim dibantai dalam beberapa wilayah. Maka Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dengan pasukannya untuk membackup, mendamaikan. Ternyata tidak bisa perang terjadi. Cuman Mu'adz bin Jabal melihat berapa banyak di negeri-negeri non-muslim orang pada sujud ama Paulus, ama pastor, pada sujud ama tokohnya, ama pendetanya sujud. Datang pendeta sujud, ada raja disujudi oleh rakyatnya. Sepulang dari perang itu, Mu'adz akalnya terus berpikir, jangan, ini raja nyelamatin juga kagak, ini pendeta nyelamatin juga kagak, derajatnya juga tinggian jauh Nabi Muhammad, panutan kita. Bila dia aja sujud, maka kata Mu'adz, saya nanti kalau udah pulang ke Madinah, saya bakalan sujud sama Nabi Muhammad. Begitu. Makalah kemudian Mu'adz bin Jabal datang ke Madinah, sujud di hadapan Nabi. Kata Nabi, apa-apa ini Mu'adz? Kulihat ada raja disujudin rakyatnya, ada pastor disujudin oleh jemaatnya. Tinggi yang engkau kudu saya sujudi, dia orang biasa, engkau ini makhluk termulia. Kata Nabi, tidak boleh, haram, ada haram. Maka Nabi bilang, lau amartu an yasjuda ahadun ila ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawji. Kalau saya diperintahkan oleh Allah membawa ajaran manusia, suruh sujud kepada manusia, maka yang pertama kali saya perintah, istri kudu sujud sama suami. Karena besarnya hak suami, karena besarnya tanggung jawab suami kepada istri, maka akan kuperintah istri untuk sujud kepada suami. Andai boleh,
manusia sujud kepada manusia. Cuman Islam larang, tak boleh manusia sujud kepada manusia. Manusia harus sujudnya kepada Allah. Kalau boleh, maka sudah pantas istri kalau ketemu lakinya kudu sujud, udah pantas. Itu begitu. Cuman agama kita syariat tak kasih sujud manusia. Saking besarnya hak suami, kewajiban pada istri. Ayat ini saudara mengatur bahwa suami punya hak sebagaimana istri punya hak. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Saudara sekalian, mana kewajiban-kewajiban suami? Di ayat ini tidak diperinci kewajiban itu, hanya diberikan gambaran bahwa suami punya kewajiban. Nanti di depan ada satu kewajiban suami, memberi mas kawin. Mas kawin pada surat An-Nisa nanti di depan akan dijelaskan oleh Allah, wa atu hunna sadaqatihinna nihla wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Kata Allah, berikan olehmu suami kepada istri mas kawin sesuai dengan apa yang diucapkan. Saya terima nikahnya Hindu, anak kandungnya Pak Ahmad, dengan mas kawin 100.000 ngutang. Kalau ngutang tunai ini dilihat apa arti tunai, apa arti ngutang. Kalau tunai itu bayar dulu baru makan. Lihat di KFC, makanan siap saji itu, di KFC itu makan dulu baru bayar apa baru dulu makan? Hah? Itu namanya cash. Kalau cash tuh bayar dulu baru makan. Orang usaha model begini berkah, karena itu arti cash yang diajarkan Nabi. Nabi begitu, cash itu bayar dulu baru makan. Lihat usaha-usaha yang model begitu, hoka-hoka bento, KFC, CFC, Dunkin Donat dan seterusnya, itu nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tata cara bisnis. Kenapa? Yang namanya cash bayar dulu baru makan. Nggak kayak kita di warteg, makan dulu. Mana makan cuman pakai telur doang separuh, duduk lama, kita usir belum bayar. Enggak, kita usir yang ngantri banyak, bingung. Ulah kita enggak nyontoh Rasulullah, yang amatin mereka, yang memperingati maulid kita. Itu namanya cash. Retail tuh usaha, Alfamart, Indomaret, ambil barang bayar baru ente nikmat. Malah sekarang mau dipaksa ente bawa kantong dari rumah, dia ogah ngasih kantong satu sih sekian perak, tapi berapa kian, lumayan nih duitnya.
tekan pemerintah suruh kantong lumayan ngurangin duit, untung mah begede anak kita ya. Itu begitu saudara. Kawin atau nikah ini kontan begitu, bukan kala itu harus dikasih, bukan kontan. Dimana kalau mau makan bayar dulu. Ini suami bilang nikah hari ini Minggu jam 9, kontan malam mampini neng, kontan mana? Begitu tuh namanya kontan. Enggak mesti kala itu harus dikasih. Kalau lakinya minta suruh bayar, tuh namanya tun. Ngutang makan dulu baru bayar. Dengan mas kawin 100.000 ngutang dibayar 2 tahun. Malam neng, kan ngutang gitu. Kalau ngutang makan dulu baru bayar. Tuh arti tunai itu begitu. Satu, kewajiban suami memberikan mas kawin, istri tidak diwajibkan agama. 2, kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan level suami. Dalam surat Al-Baqarah yang udah kelewat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, kewajiban kepada suami, ayah daripada yang punya anak, yakni suami, mauludlah ke suami. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, memberikan pakaian kepada istri. Kewajibannya kasih nafkah dengan dibagi 3 oleh agama suami: kaya, miskin, pertengahan. Ini diwajibin. Kalau kaya, tiap hari kudu ngasih bini 2 liter beras tiap hari, 2 liter berasnya. Suaminya tak boleh makan. Kalau makan tambahin lagi. Maksudnya ada anak, lain lagi jatah anak. Biarin, biar ibu duitnya banyak. Saya ajarin bu, lakinya ngaji kan nih, setel rekamannya. Kalau kaya 2 liter tiap hari, sebulan 60 liter. Itu suami kagak boleh makan, anak nggak boleh makan. Artinya kalau suami pengen makan tambahin, anaknya lah lain ya. Mana TK-nya dipotong lagi, ini urusan lain. Kalau kaya itu di luar lauk pauk, berapa buat lauknya belum, biarin. Ini yang bujangan mau nikah lagi ragu-ragu nih, biar tahu kewajiban muslim. Karena kalau nggak disampaikan sayanya dosa, jadi biar saya nggak dosa harus saya sampaikan ajaran agama. Ini nggak enak yang disampaikan kalau nggak begini, enak nggak enak ajaran saya harus sampaikan. Kalau kaya 2 liter, di luar anak sama suaminya, di luar lauk pauk. Kalau biasa bininya makan daging seminggu sekali, maka seminggu sekali kudu dibeliin daging. Itu kewajiban. Biar saudara maklum sama bini, kalau ngomel-ngomel tuh maklum masih banyak kewajiban kita yang kagak ditunaikan. Begitu. Ini saya harus terangi. Termasuk perabotan rumah
piring, gelas. Bininya gerahan AC, kasih AC. Kalau bininya begitu. Ini kewajiban. Kalau suaminya miskin 1 liter 1 hari dengan lauk pauknya disesuaikan saja. Kalau yang kaya ati kebo, yang miskin ati kebon. Tahu ati kebon? Apa? Hah? Oh iya jengkol, iya. Dikata itu makan ati kebon, udah kita ati kebon aja dah. Kasih jengkol aja, nggak pakai sayur, nggak pakai lauk pauk, udah enak katanya. Benar nggak? Tuh pagi-pagi itu nasi uduk kamu seperti jengkol, padahal itu sayur itu. Disesuaikan. Itu kayak begitu. Kontrakin kewajiban suami. Kasih baju setahun 2 kali. Kewajibannya. Per 6 bulan sekali. Beliin baju baru. Alhamdulillah saya tiap bulan ini. Itu di luar ada arisan. Jadi 3 kali, udah lebih tuh. Kalau memang kayak begitu dia, begitu. Setahun 2 kali. Kewajibannya lebih dari itu namanya ganjaran bagi suami. Enggak apa-apa. Beli. Ini ntar garuk-garuk nih, ntar garuk-garuk. Kewajiban suami itu 2 aja, ngasih nafkah. Kalau hari ini nggak dapat duit gojeknya, ngutang. Besok udah beli. Ini mohon maaf nih kemarin saya kan gojek nggak dapat. Jadi hari ini 4 liter. Kalau di kaya, orang miskin berarti 2 liter. Kalau pertengahan 1,5 liter tiap hari. Bila ini dipenuhi kayak begini. Itu beras yang 2 liter kalau kaya, 1 liter kalau miskin, 1,5 liter kalau pertengahan. Terserah istri mau dibuang ke kali sekretaris. Sebelah mana tuh? Sono. Oh sono. Terserah dia. Itu mah hak dia. Begitu hak dia. Terserah. Pertengahan 1,5 liter, kaya 2 liter. Ini nggak ada sekarang. Besok ada, udah beli. Begitu. Istri kita kan nggak kayak gitu-gitu amat ya. Maka ngomel-ngomel dikit, mau wajar aja dah. Begitu aja. Jangan diomelin tuh bini siang. Begitu, maklumi aja. Kewajiban kita masih banyak tak ditunaikan. Apa hak suami atau kewajiban istri? 1, nurut sama suami. Kata suami, jangan ngeluyur. Dia ngeluyur dosa. Jangan masukin orang tanpa izin saya. Biar adiknya, jangan. Padahal bukan ke kamar, bukan bersetubuh, bukan zina. Masukin orang suami gak boleh. Kayak begitu. Bila semuanya sudah kan kalau kita saling kekurangan, istri kita punya kekurangan banyak, kita juga banyak. Bisa rumah tangga biar awet, jangan ribut. Malu sama tetangga. Udah kayak di Gaza aja, tiap hari dordan. Malu sama anak, malu sama cucu, malu sama tangga. Udah saling maklum saja, banyak kekurangannya. Maka rumah tangga yang terbaik kayak orang yang babi ngepet. Tahu babi ngepet nggak? Itu bagus tuh. Bukan saya nyuruh kerja jadi babi ngepet, bukan.
Babi ngepet itu lakinya ngeluyur, bininya di rumah ngapain? Hah? Jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang itu tandanya bahaya, kayak berkah. Jadi ini namanya bang, suaminya kerja keluar gojek, bininya jagain lilin, ratib, yasin, waqi'ah, zohor baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 begitu. Habis salam sholat sallallahu alaihi Muhammad 100, baca roti, pada asar baca waqi'ah, kuat 3 kali bagus, enggak kuat sekali. Doain laki biar subur, nyari duitnya gampang, ntar dibawa ke rumah. Begitu. Ini mau kagak? Lo mau bang, jadi laki geblek banget, geblek. Lo lihat mau tetangga tuh, begitu. Ada nggak yang bininya begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Cakep, bini. Ibu-ibu yang ngaji ini akhlaknya baik-baik, amin ya robbal. Itu mah ya Allah, pengen laki juga ngasih yang bagus, tapi belum bisa, ya semampunya. Bininya pakai bahasanya halus, pagi-pagi bang, ada yang saya pengen tanya. Apa? Semalam saya ngimpi, saya bingung ngimpi apa. Saya dikasih kalung sama abang semalam. Ini artinya apa ya? Laki yang baik-baik nanti malam jawabannya. Nantinya pagi, malam bawah kado. Ini hati bininya berbina-bina. Wah, laki saya ngarep. Dibuka pelan-pelan, kado isinya primbon 1001 mimpi. Loh, apaan ini? Katanya lu bingung ngimpi ini alamatnya apa? Ya saya beliin buku. Lo mau bang kagak ngerti, udah bahasa saya bagus-bagus lah, katanya artinya apa mimpi ini? Lah kan saya kagak tahu. Saya ke pasar Senen, beli buku primbon. Nah, jadi kita serba suami istri jangan ribut mal. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim juga ada diriwayatkan dan banyak di kutubus sunan diriwayatkan. Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, saya pengen nikah. Nih para sahabat, inilah yang di dalam KUA ada namanya P4 ya, P4, BP4. Itu begitu. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya mau nikah. Ma haqquz zaujati ala zaujiha. Ma haqquz zauji ala zaujati. Dia nanya, ya Rasul, saya mau nikah. Apa kewajiban saya sama istri saya biar saya ini jadi suami yang baik? Enggak mau saya nikah kalau saya nanti bakal nyembarangin perempuan. Tolong dong saya beri penataran pra pernikahan. Sebetulnya kalau mau didongengin, makanya untung di tanah kita orang nih, tanah Betawi, ada khutbah rian, ada khutbah nikah bahasa Arab. Sebetulnya itu yang disuruh oleh Nabi, ceramah pernikahan tuh sebelum nikah. Kalau masih dongengin sebenarnya,
ceramah pernikahan itu sebelum nikah. Kalau di Cirebon sampai sekarang ceramahnya itu sebelum nikah, disebut pembekalan pernikahan, bukan sesudah nikah. Karena ini harus dilurusin niat, jangan udah nikah melurusinnya, kan telat sebelumnya dirapiin, belum melangkah, bentar lagi melangkah. Kalau kita berbahasa Arab semuanya nanti diulang dengan ceramah ke teknis, tapi yang bagus sebelumnya. Jadi dia nanya makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, apa kewajiban suami kepada istrinya? Kata Nabi, antut aimaha idza ta'imta. Muawiyah, kau kasih makan istrimu manakala kau makan. Kalau kita makannya di KFC, bini kita dibeliin, sama kayak kita. Itu mau kita makan, ntar ngirim foto di grup, kata bininya, ya Allah laki gue makan kepala kakak pejero jadi, ngiler doang, nggak bawa, nggak benar. Sama nih sama kita makan becak durian, enaknya kayak apa becak durian? Makan kayak wa antak suaha idak tasaita. Kedua, Muawiyah, kau kasih pakaian manakala kau memakai pakaian. Pakaian kita mahal, mana belinya apa? Di BHS. Bini kita belum pasar malam aja. Ya nggak benar ini. Kalau dia yang mahal, ini aja barangnya. Ini bisa gak kawin ini. Ya terserah. Kita menyampaikan ajaran Allahumma fashhad, ini ajaran Rasulmu yang kami tahu, kami telah sampaikan, saksi kami Allah, jangan sampai disiksa. Wa antak suha idak tasaita. Kasih makan kewajiban kita suami, kasih nafkah. Kalau enggak ada, bilang lagi kita dapat duit gojek hari ini, maafin, ngebit kalah mulu, ngebit nggak tahu tangannya apa tangan sialan ya. Kata Nabi, wala tadribil wajah, jangan mukul wajah bini. Kalau marah sentil boleh, didiemin aja udah cukup, ndak usah pukul bini. Haram, jangan merusak fisiknya, jangan. Itu bukan ajaran, ndak boleh. Wala tuqabbih, jangan berkata buruk. Anjing lu, geblek lu jadi bini, setan doang, astaga. Jangan, nggak boleh gitu orang lagi. Kalau marah sama bini, diem aja udah cukup. Diem aja udah cukup. Diem aja, nggak usah kita omelin bini kita. Bini begitu, laki diomelin, laki apaan model kayak lu? Lemah jantung, mati, nangis. Lu marah tadi diomelin, lu nangis, ini gimana? Yang benar lah, rumah tangga nih biar bagus. Mau ngapain? Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf.
wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi, kalau lagi berantem jangan ada bini keluar dari rumah kita, beda kamar saja, diam aja, jangan ditinggalin kecuali di rumah, jangan sampai kedengaran yang lain. Berapa banyak orang dengar curhatan kita bukan mau cari solusi, tapi pengen tahu kehidupan kita doang, ngati-ngati, ujungnya ribut suami istri. Kalau mau mencari solusi kepada pihak keluarga suaminya, kepada pihak keluarga istrinya, atau kepada guru suaminya atau guru istrinya, orang yang dipercaya memberikan solusi. Apalagi ditulis di medsos yang enggak ngurus. Ini kehidupan berumah tangga, biar benar. Istri layanin suami, saya pulang, udah makan belum? Tanya. Itu mau kagak? Suami pulang, buka baju, neng bikin kopi. Innalillahi, lu kagak tahu dapur, kagak ada matanya. Tuh air panas udah gua masakin, kopi di situ tuh, gula di situ tuh. Bikin aja sendiri, nyeksa mulu sama bini, lagi nonton TV lagi. Ada nggak yang bininya kayak gitu Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Saya berkira akhlaknya baik-baik. Baik, nyanyi yang bagus, yang bagus. Jadi kita ini itu Qurani, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf syar'an fi husnil mu'asyarah. Agama begitu dalam bagus pergaulan kehidupan rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita mempergauli istri kita dengan cara yang baik. Dan istri kalau sampai ngelawan sama suami, yang tadi jatah tuh 2 liter hilang. Hari ini ngomel sama laki, lu kagak nurut, yang 2 liter sama jajan beli sayur beli lauk kagak ada. Karena itu balasan kepatuhanmu kepada. Bila nusyuz ngelawan sama suami, maka hak tidak turun, nggak ada jatah. Bininya ngomel-ngomel sama laki, lu mau bang geblek, nggak ada jatah. Lu makan dosa karena ngomel, nggak boleh. Itu begitu Islam ini berimbang aturannya, berimbang. Bila istri nusyuz ngelawan sama suami, nggak dengar nasihat suami, jatah harian hilang. Itu begitu. Ada lakinya dikutik-kutik biar bininya ngomel, hilang. Nih mau namanya akal-akalin nih. Aduh, nggak benar ini. Ya, kita harus paham. Suami kewajiban memberikan mahar, kewajiban memberikan nafkah, kewajiban membayar kontrakan. Bini kita itu udah baik banget, dia bantuin kita kerja, rela bantuin jualan sayur, rela bantuin dia kerja di kantor. Itu dalam rangka bantu kita. Maklumi kalau dia capek, bang capek, maklum. Kalau nggak maklum ribut. Kan udah ngebantu kita, nggak wajib dia kerja. Dia mewajibnya nongkrong, ngangkang tau nggak? Iya, itu aja tuh. Maka Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan begini, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya itu demen berdandan rapi demi istri saya, sebagaimana saya pengen istri saya berdandan rapi demi saya.
Ibnu Abbas tuh necis, rapi, cakep. Tengah bini dandanan, dekik, kumet. Jadi bini juga pengennya ngomel, udah gak dikasih duit, iya Allah diomelin bakal habis. Jadi yang rapi, jangan dandanan kucel ini, yang galah biasa. Ini kehidupan kita berumah tangga diatur oleh Islam. Dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh murid-muridnya Jabir, baik, ente ikut haji wada Rasulullah? Ikut. Ente dengar pidatonya Rasulullah waktu haji wada, pesan terakhir kami dengar. Apa yang Rasulullah sampaikan? Banyak. Saya minta diantaranya kehidupan rumah tangga aja dah. Maka Jabir bin Abdullah begini, sahabatku, murid-muridku, kalau kau pengen dengar daripada pidato Rasulullah terakhir terkait rumah tangga, kata beliau, fattaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para kaum Adam, ayo bertakwa dengan benar, takut kepada Allah tentang urusan istri Anda semua. Anda kudu benar jadi laki. Sebab apa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Anda telah ambil dari bapaknya dengan amanat titipan dari Allah yang tadinya di bawah pengawasan bapak, sekarang ada di bawah pengawasan Anda. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Anda halal, Anda menghalalkan kemaluan mereka bisa dinikmati oleh Anda dengan kalimat Allah, fankihu matu, dengan kalimat tauhid dia muslim, la ilaha illallah, maka Anda boleh setubui sesudah Anda bilang, saya terima nikahnya fulana, putri fulan, dan mas kawin yang disebutkan tunai. Sudah ijab kabul. Ini ada mitsaqul khadijah, ada perjanjian yang kokoh, yang berat, yang masing-masing ada tanggung jawabnya. Maka jangan sembarangan kasih nafkah, kasih. Maka kata Nabi, wa 'alal azwaji nafaqatuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami kasih makan bini, kasih makan. Bini bantu doa habis sholat, ya Allah, laki aye gojek ya Allah, kasih gampang nyari rezeki ya Allah buat ke rumah, beri rezeki yang halal. Saya gak kuat ya Allah kalau rezeki haram, mending makan pas-pasan daripada bawa asal duit masuk neraka. Saya gak mau ya Allah, kasih rezeki halal ya Allah. Sholat Tuhan, doain laki, doain laki, doain bini. Kadang kita laki jarang doain bini, yang ada di otaknya duit ya Allah, bini ada. Doain bini kita ya Allah, bini saya menjadi istri yang pandai bersyukur, istri yang sabar. Doain. Jangan-jangan bini kita ngelawan mulu ama kita karena kita kurang doa buat bini. Jangan-jangan suami kita kurang sayang sama kita karena kita kurang mau doain laki. Yang ada nyelak melulu. Sebuah kerugian bila rumah tangga menjadi baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Di dunia udah sengsara, di akhirat jauh akan lebih sengsara. Masing-masing jangan menuntut hak, masing-masing menunaikan kewajiban. Ya Allah, saya belum mampu,
menjadi suami yang baik buat istri saya seperti Rasulullah kepada istrinya. Maafin saya ya Allah sama istri, Neng, redoin saya jadi laki belum kayak orang-orang begitu gitu. Ini mau kagak, yang ada dor udah jadi Palestinanya perang belum begitu, perang ya nggak ada. Kita jadi istri doain. Kalau kami berharap sama teman-teman majelis baca ratib itu bantu laki, baca dalail, baca sholawat, bantu laki. Habis sholat tuh baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, habis salam sholat yang pergi dulu doain. Dandan yang bagus, beri lipstick yang mahal apa? Mirabella, Ristra, iya pakai daya mahal, kasih nilu dandan yang bagus, begitu, yang kasih ini duitnya, yang cakep dandan, jangan yang kayak begitu, dandan agak benar banget, agak menarik, yang menarik, begitu. Ibu-ibu lakinya begitu Bu ya, alhamdulillah, ini cakep. Maka bila suami menunaikan kewajiban, kita pun jadi istri tunaikan kewajiban. Jangan sembarangan, jangan ini, jangan itu, yang bakal jadi ribut nggak usah, yang bakal jadi ribut, jangan jadi ribut. Sekarang sudah punya anak, dua-duanya ganti mikirin anak, jangan mikirin haknya, anaknya jadi terlantar. Maklumi aja dah, maklumi. Inilah kehidupan rumah tangga yang baik, supaya rumah tangga kita enak, masing-masing menunaikan amanat. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhumal akhar. Aku orang ketiga dari dua suami istri selama masing-masing bertanggung jawab, tidak khianat. Suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya. Orang berumah tangga rezekinya luas, yakini itu. Barakah asal benar, masing-masing lurusin niatnya. Kita kelebihan yang ada pada kita untuk menyempurnakan kekurangan bini kita. Kita jadi bini punya kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan suami kita. Jangan mencari sempurna, kita banyak kekurangan, tapi satu sama lain harus saling memaklumi, biar tidak ribut mulu dalam kehidupan kita berumah tangga. Malu dari dulu yang ditengkarin itu lagi, yang kita ini nonton sinetron aja, kalau itu mulu bosan. Ini lagi yang domelin, ini lagi, udah gak maklum, biar kita saling maklum. Kalau enggak ribut, kalau enggak saling maklum, ribut. Kalau enggak saling maklum, maka kita harus saling maklum, saling maklum. Nggak bisa. Itulah begitu dalam kehidupan. Jangan banyak menuntut sama pasangan. Pulang dari majelis ini, taubat sama istri, Neng, maafin saya, ternyata saya masih banyak belum menjadi suami yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Maafin saya. Kita jadi istri, cium tangan sama suami, Bang, maafin saya belum benar jadi istri, belum sesuai dengan perintah Rasulullah. Redoi saya. Moga dengan kita saling redho, Bang, Allah buka jalan rezeki buat kita, Allah buka jalan keberkahan buat kita, Allah beri keturunan yang baik sama kita. Kita harus begitu dalam kehidupan. Anda bisa kalau kita saling menuntut, benar? Anda bisa saling menuntut dalam kehidupan rumah tangga kami. Sedikit contoh, bukan juga kami orang benar. Nah,
Itu ribut. Bini kami guru, liburnya Sabtu Minggu. Guru Jakarta Barat di sering Sabtu Minggu libur. Laki itu Sabtu Minggu keluar, nggak ketemu. Kita Senin ada di rumah, ada ngajar santri, dia ngajar. Malah ke sore kan langsung begitu dia. Mana jam 4 kerjain juga kagak di sekolah ya. Suruh duduk aja mau ngomongnya kagak gaya. Ya begitu dah. Nyampe rumah jam 4:30 kita jalan lagi. Mana ketemu? Ya seketemunya aja. Harus saling maklum. Kalau ribut, ribut terus. Mau ngapain? Kita ribut. Nggak pantas dalam kehidupan yang lain. Biasa. Ada itu yang dulu membantu saya tinggal di sini bisa ditanya. Itu begitu gitu. Harus saling maklum saya. Kalau nggak ribut. Tapi kan tidak boleh begitu. Mau diributin mau bagaimana? Nyari perempuan yang lain. Masih perempuan masih sama juga, bawel-bawel juga. Ketoleh nikahnya sama batu kan agak berisik ya. Nah, orang hidup sama perempuan sama. Maklum saja. Pulang ngaji, taubat sama bini, maafin saya. Jangan-jangan rezeki saya karena saya kurang doa sama bini, kurang berkenan bini, banyak yang menuntut mulu. Kita jadi bini minta maaf sama suami. Dengan kita sering redho, maka keberkahan dari Allah akan turun kepada rumah tangga kita yang tadinya baiti nari menjadi baiti jannati, yang tadinya sulit Allah beri jalan ke lapangan, yang tadinya rezekinya susah Allah beri jalan kemudahan, yang tadinya belum punya keturunan Allah beri keturunan, dan seterusnya. Kita satu sama lain harus saling menopang. Laksana dua tangan, kata Nabi. Kalau gatel nggak usah pakai disuruh, garuk aja dan garuknya tepat. Begitulah kehidupan rumah tangga. Suami pulang tanya udah makan belum? Belum. Siapin. Itu begitu. Kita jadi istri. Bang, ini yang saya bisa. Maka kata Nabi sebagai penutup di kajian ini, perempuan yang paling dulu masuk surga namanya Muti'ah. Itu di hadapan Sayyidatuna Fatimah kali itu masih bocah. Perempuan yang pertama kali masuk surga namanya Muti'ah. Dicari nama Siti Fatimah. Apa amalannya biar saya bisa nyontoh. Begitulah orang dulu. Dia datang, tapi udah punya anak kalau itu Siti Fatimah. Hasan nangis, tok. Setelah ketemu, rumahnya agak jauh dari rumah Nabi. Diketok pintunya, ketok, Assalamualaikum. Dari dalam diintip dengan lubang kecil tuh. Hotel sudah ada tuh. Manggil bab, siapa itu? Fatimah, anaknya Rasulullah. Marhaban, Neng Fatimah. Nyai, saya pengen ketemu sama Nyai. Baik, Neng ini sama siapa? Sama Hasan. Anak, habis nangis minta ikut. Minta redone. Nyai ini nggak boleh ketemu laki-laki. Sama suami Nyai lagi di ladang. Hasan masih kecil, tapi laki-laki. Suami Nyai nggak bilang kalau laki-laki kecil boleh. Cuman kata suami Nyai, kalau ada laki-laki masuk jangan kasih. Tapi Hasan baru 7 tahun Nyai, laki-laki. Nyai nggak mau durhaka. Neng pulang dulu, ntar izin. Kalau udah dikasih baru boleh masuk. Pulang Siti Fatimah. Besok datang. Hasan ikut, Husain nangis minta ikut dong. Ketok lagi, saya mau singkat karena cerita ini panjang. Siapa yang di pintu? Fatimah, anaknya Rasulullah. Ma'aman sama siapa? Sama Hasan sama Husain. Waduh nih, Hasan dapat izin, Husain enggak. Tapi masih bayi nih, tapi laki-laki nih. Besok datang 3 hari masuk ke rumah. Saya pengen tahu kesehariannya. Saya singkat, dia nyapu masak di rumah, singkat aja.
Ya ini lakinya kemana? Uli ngampakin kayu. Tangannya orang kaya, kapalan, bukan mobilan, kapalan. Laki di ladang, masak. Kata dia, kapan pulang lakinya ini? Dohor, pulang dari ladang. Maka masak, dilihatin aja sama Fatimah. Selesai masak, bikin sayur. Kalau bahasa kita orang ini biar gampang aja kita bawa kemari. Karena kalau nyontoh di Arab udah repot kan, kurma segala macam, hes, bubur, roti campur keju, campur petai. Karena ada repot gambarnya. Jadi saya pindahin aja bahasa hadis ini kemari. Bikin nasi, naruh nasi di piring, air, ini sayur, udah rapi semua. Ditaruh sapu di atas meja makan, bukan sapu tangan, sapu lidi. Ada sapu. Udah terakhir tuh nyiapin laki makan, sampai semua sapu lidi terakhir. Dia tanya tiba-tiba, ini apa sapu lidi ini? Begini nih. Itu tiap hari kan nyediain makan sama laki, duduk. Kalau laki makan tuh dilihatin, begitu apa yang kurang. Bini kita begitu nggak tuh? Waduh. Disiapin semuanya. Saya lihatin nanti apa yang paling nikmat biar besok saya masakin lagi. Apa yang tidak dia makan berarti kurang suka, besok saya nggak akan masak itu lagi. Sudah semuanya dimakan sama laki. Sampai dia doa selesai makan, alhamdulillah ada di apa-apa wasapan. Saya bilang sama laki, bang, bagaimana menu hari ini? Enak nggak kalau saya belum bisa nyenengin hati abang? Ini sapu, tolong pukul saya. Saya belum jadi istri yang baik. Ini saya nggak mau masuk neraka karena tidak bisa membahagiakan suami. Itu begitu Muti'ah. Maka Nabi kagak lihat rumahnya tapi tahu perilakunya. Luar biasa hormat sama suami. Istrinya bapak-bapak kayak begitu. Alhamdulillah. Masyukurillah. Muti'ah masak. Nyetrikai baju laki. Begini kakak licin, nyiapin kalau mau jalan ngajar. Ini bajunya Pak, beneran gak seragam hari ini. Begitu. Kayak itu Muti'ah. Semoga istrinya bapak-bapak nih jadi Muti'ah. Muti'ah kayak baik. Dan itu perempuan yang masuk surga duluan, yang selalu minta redha kepada suami. Kita pelan-pelan ujung ayat kita, wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, bisa nyiksa siapa aja yang tidak mengikuti aturan Allah. Berumah tangga tidak mau benar, hakimun tidak bijaksana sebagai suami, tidak bijaksana sebagai istri. Ayo masing-masing kita berumah tangga harus rapi, harus bagus. Kalau bakal kita nggak bisa mau nyenangin istri, maunya nyeksa gebukin, ada cara dalam Islam namanya tolak. Jangan kita menyiksa perempuan di bawah kaki kita, tapi kita bakal susahin gebukin, betapa? Maka ayat lanjutannya at-tolaqu marratan. Kalau kita bakalan nggak bisa sama bini, bakalnya jahatin bini, digebukin mulu. Ada suami begitu, KDRT namanya. Ini ada jalan dalam Islam. Islam itu bagus. Pelan-pelan di sisa umur kita harus berbuat baik kepada pasangan kita. Dia udah nyenengin kita, bantuin kita, jagain anak kita, maklumi kekurangannya. Suami kita sudah memberi anak kepada kita, maklumi kekurangannya. Salah menyadari kekurangan, insya Allah
kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga akan diberikan kepada kita. Moga rumah tangga kita semuanya barakah, rumah tangga anak, menantu, cucu kita semuanya barakah, kehidupan kita diliputi barakah, usahanya barakah, keluarganya barakah, rizkinya barakah, umur yang tersisa barakah. Amin ya rabbal alamin. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Baik, ini dulu.